Influencer dan Crazy Rich asal Medan, Indra Kents, akhirnya ditahan di rutan Bares Krim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok judi binary option Binomo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Afriani Wibowo dengan NIM 2109165 dari kelas Pendidikan Masyarakat 2A. Perkenalkan, nama saya Risya Alifa dengan NIM 2110060 Pendidikan Masyarakat kelas 2A. Halo, perkenalkan saya Vika Fianika dengan NIM 2108570 dari kelas Pendidikan Masyarakat 2A. Perkenalkan, nama saya Cicindi Khairumirah dengan NIM 2000767 dari 2A Pendidikan Masyarakat. Kasus investasi bodong saat ini sedang ramai dibicarakan. Pasalnya, seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, investasi bodong yang dilakukan secara online. Tipe penipuan semacam ini sangat marak terjadi di dunia maya. Biasanya, para pelaku akan mencari atau menarik para korbannya melalui iklan di media sosial, di mana mereka membuat sebuah iklan yang berisi kalimat ajakan untuk berinvestasi dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Di Indonesia, masih banyak oknum yang gencar memasarkan produk investasi bodong. Biasanya, mereka menyasar orang-orang yang memiliki informasi minim terkait investasi. Jadi, orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah tergiur dengan keuntungan yang besar yang mereka tawarkan. Investasi bodong ini bukan hanya dilakukan secara online saja, bahkan arisan pun bisa loh jadi target sasarannya. Seperti yang kita ketahui, kasus ini menjadi trending topik terhangat di tahun ini. Maka kita sebagai masyarakat harus pandai untuk memilih saat berinvestasi. Agar kasus ini tidak terjadi, maka kita perlu tahu apa aja sih dan seperti apa sih modus penipuan yang digunakan oleh para oknum yang sedang viral. Yang pertama, menjanjikan keuntungan atau bunga yang tinggi. Yang kedua, penggelapan dana nasabah. Yang ketiga, pengumpulan dana masyarakat. Yang keempat, penggunaan aplikasi AL dan bursa komoditas. Yang kelima, trading online dengan janji keuntungan yang tinggi. Yang keenam, trading di bursa komoditas atau platform ilegal. Apa yang menyebabkan masyarakat mudah menjadi korban investasi bodong? Ada 4 faktor mengapa masyarakat mudah menjadi korban. Yang pertama, masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk keuangan hingga manfaat dari investasi yang masuk akal. Yang kedua, kelemahan masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran keuntungan yang besar tanpa harus repot-repot berusaha. Yang ketiga, kelemahan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sehingga mereka membuat keputusan yang tidak dipertimbangkan secara matang. Yang keempat, banyaknya masyarakat yang tertipu oleh investasi bodong ini karena mereka melihat testimoni pengalaman orang yang sudah bergabung terlebih dahulu. Testimoninya tentu saja sangat menggiurkan untuk menarik minat anggota baru. Apakah OJK bisa memberantas semua aplikasi bodong? Di Indonesia sangat luas yang artinya ruang untuk melakukan kejahatan tersebut juga tidak kalah besar. Sedangkan OJK sendiri, mereka berusaha untuk memberikan edukasi secara gencar ke masyarakat. Di sisi lain, kamu juga sebaiknya aktif mencari informasi terkait dunia investasi. Jadi, jika misalnya ada pihak-pihak yang menawari investasi bodong, kamu bisa menolak dan bahkan melaporkannya ke OJK. Bagaimana cara mengantisipasi supaya kasus ini tidak terjadi lagi? 1. Waspada jika mendapatkan tawaran keuntungan yang luar biasa menariknya. Kedua, lakukan pemeriksaan dokumen perizinan lembaga atau perusahaan investasi. Dan yang ketiga, telitilah bentuk dan cara pemasaran produk investasi. Oh ya, satu lagi. Tentunya, apabila kalian semua menumpukan investasi yang seperti ini, sebaiknya langsung laporkan saja ke pihak yang berwajib agar segera ditindaklanjuti.